Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani. Saya dari kelas PI 1A Tarbiyah Universitas Islam Kiai Haji Ruhyati Pasung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi untuk memenuhi tugas mata perkuliahan Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha SPDI MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem pendidikan Islam di Indonesia. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian sistem pendidikan Islam. Apa sih sistem pendidikan Islam itu? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem juga diartikan dengan metode kalau dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan utama, maka dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Islam adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan. Dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah suatu cara dan langkah yang tersusun secara terpadu untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam suatu usaha dengan baik dan teratur. Sedangkan sistem pendidikan Islam itu sendiri berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen dalam sistem pendidikan Islam. Komponen dalam sistem pendidikan Islam itu sendiri ada 6 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tujuan. Sudah pasti sebelum melakukan hal yang lainnya kita akan menentukan tujuannya terlebih dahulu. Begitu pula dalam sistem pendidikan Islam terdapat juga tujuannya. Tujuan daripada sistem pendidikan Islam itu sendiri yaitu membentuk manusia yang berpribadi muslim kamil serta berdasarkan ajaran Islam, di mana kita diharapkan pada tujuan tersebut kita dapat memahami, mengerti tentang nilai-nilai kehidupan, berperilaku dengan berwatak sosial, berperan dalam bidang kekuasaan, dan yang terpenting dari hal yang lainnya yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem yang kedua yaitu peserta didik. Nah, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sudah pasti ketika ada tujuan dalam suatu sistem pendidikan Islam juga harus ada yang dinamakan dengan peserta didik. Dia yang akan belajar nantinya, dia yang memiliki kemauan untuk belajar, untuk mencapai apa yang telah ia cita-citakan. Komponen yang ketiga yaitu pendidik. Ketika sudah ada peserta didik, maka sudah semestinya harus ada pendidik. Orang yang akan mendidik. Nah, terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah. Yang kedua, ada orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga. Dan yang ketiga yaitu ada pimpinan masyarakat baik formal maupun non formal dalam lembaga kemasyarakatan. Yang keempat ada materi. Materi pendidikan berarti mengorganisir bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan. Dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan ini satu dengan lainnya dipisah-pisah namun merupakan satu kesatuan terpadu. Jadi pada materi ini seperti halnya ketika kita di sekolah,
materi akan terbagi-bagi dalam beberapa mata pelajaran seperti halnya bahasa Indonesia, ada matematika, ada juga IPS, ada IPA dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, ada alat atau media pendidikan. Alat atau media pendidikan ini berpotensi untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran nantinya, entah itu di lembaga pendidikan, di sekolah, atau yang lainnya. Lalu yang keenam terakhir adalah lingkungan pendidikan, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yaitu tadi yang telah saya jelaskan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia ini terbagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama ada lembaga sekolah, sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Menurut WJS Purwadarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ia menerangkan bahwa sekolah adalah yang pertama, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran. Yang kedua, waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran. Yang terakhir adalah usaha menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kedua, madrasah. Apa sih itu madrasah? Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu keislaman. Jadi dalam madrasah itu kita akan belajar mengenai materi tentang keislaman. Madrasah ditinjau dari segi tingkatannya dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada ibtidaiyah, yang kedua ada sanawiyah, dan yang ketiga yaitu ada aliyah. Yang ketiga ada lembaga pondok pesantren, yaitu suatu lembaga yang pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang berperan sebagai pendidik yang mengajar dan mendidik para santri peserta didik dengan suasana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Lalu materi yang terakhir yaitu ada keistimewaan sistem pendidikan Islam. Apa sih keistimewaan sistem pendidikan Islam? Di antaranya dari keistimewaan sistem pendidikan Islam ada 5 keistimewaan. Yang pertama, dasarnya adalah akidah Islamiyah. Seperti yang kita ketahui dari judul materinya yaitu tentang sistem pendidikan Islam, sudah pasti di dalamnya kita akan membahas mengenai ilmu-ilmu keislaman, sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam semuanya. Jadi yang kedua ada Islam menjadikan akidah sebagai landasan dalam pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Yang keempat, tolak ukur bukan sekedar berupa nilai. Yang kelima, pendidikan terpadu. Sobat-sobat, Islam sendiri merupakan agama yang paripurna. Dalam pendidikan pun, siapapun yang menelaah sistem pendidikan di dalam Islam akan melihat banyak keistimewaannya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.